Oke, halo everyone, balik lagi dengan video kali ini beda nih, bukan Vario tapi Beat. Jadi gue mau curhat dikit juga lah. Ceritanya gue tuh belum lama ya ganti oli, ganti kampas rem depan, terus ganti seal shock. Jadi maksudnya waktu itu seal shock gue tuh bocor di kilometer 11.000 di bulan 11 2022 kemarin. Gue nyatet ya BTW. Dan hari ini gue mau servis lagi karena gue ngerasa, bukan gue sih sebenarnya, kebetulan yang pakai motor ini keseringan mak gue. Dan kebetulan keluhannya itu rem depannya, kayaknya sih gara-gara kampas rem depannya jelek, mungkin ada pengaruh. Dan kebetulan sih olinya ini pakai yang extend, udah tahu lah ya dari planet mana tuh olinya kan. Klaimnya sih bisa sampai 5.000 km ya, cuman ya gue sih lebih baik menjaga apa sih namanya, sedia payung sebelum hujan. Jadi 3.000 km, dan sekarang gue mau ganti oli ya pakai extend lagi sih. Cuman sayangnya gue kira dia kan apa ya namanya, konvensional gitu, ternyata enggak, olinya diisep bukan dibuang. Jadi maksudnya gimana ya, olinya tuh disedot terus baru dimasukin oli baru. Ya gue sih so far pakai oli yang extend buat Beat ini nggak masalah. Kenapa gue milih extend juga, karena harganya cukup relatif murah, terus buat dia klaimnya bisa sampai 5.000 km ya, walaupun gue nggak pakai sampai 5.000 km. Cuman mungkin untuk nextnya entah 3.000 ataupun sekitar 4.000-an akan gue cek sendiri olinya. Nggak sendiri sih, paling gue ke Shell biar gue bisa lihat ya kondisi olinya tuh gimana sih, apakah hitam, apakah berkurang kan. Soalnya kan kalau buat Beat dia 650 ml ya. Soalnya motor Beat tuh bukan gue yang pakai, jarang banget gue yang pakai. Dan karena bukan motor gue, jadinya agak mager juga gitu kan. Cuman ya udah, daripada jelek, jadi hari ini kita mau servis. Apa aja yang diganti? Ganti oli, ganti oli garden juga, ganti kampas rem depan, dan ternyata ketahuan penyakit lainnya, yaitu seal shock. Gue tuh ganti seal shock itu baru selisihnya sekali servis. Jadi waktu itu 11 apa bulan 11, atau bisa dibilang udah mau setahun ya. Ya udah 11 bulan berarti semenjak ganti seal shock, dan sekarang udah bocor lagi. Itu pun penyebab kampas rem gue yang depan ini nggak pakem ternyata karena seal shock apa sih namanya, shock breaker oli bocor ini. Jadi ngaruh ke kampas rem, jadinya ya gini lah, kampas rem depannya berisik, bunyi gitu, kayak bunyi apa ya, ya pokoknya ada bunyinya gitulah, nggak bagus. Dan kira-kira udah 3.000 km lah semenjak gue terakhir ganti oli pakai oli extend ini. Gue sih pengen apa ya, pengen ngertiin aja oli extend ini emang sebagus itu kah, sesuai klaimnya atau enggak. Dan mungkin ini jadi apa ya, mau jadi agak wanti-wanti sama bengkel biasa, karena entah ya, gue tuh gimana ya, gue tuh demen motor, cuman kalau buat ya servis ini sih gue juga pengen gitu sendiri, cuman karena gue nggak ada tempat, nggak bisa bongkar sendiri, terus juga nggak ada waktunya juga sih. Sekarang time management gue agak kurang banget, jadi ya udah, mau gimana kan, mau nggak mau gue bawa aja. Dan kalau buat kali ini gue bawanya kemana, ke planet roda, enggak, bukan planet roda ya. Kira-kira kita habis berapa nih guys, langsung aja ya, cekidot. Ini planet bannya ada di sebelah kiri. Apa nama jalannya gue nggak tahu ya, Bendungan Jago ya, ya gak sih, Pangkalan Asem, Bendungan Jago mah beda lagi.
Jadi ini nggak disponsor ya guys, ini murni karena ya gue cocok aja gitu. Kalau disponsor gue juga mau, cuman sayangnya nggak disponsor ya, biar nggak ribet aja, dan karena ada garansi dan harganya juga jelas nggak matok-matok. Gue tuh waktu itu masih sederetan ini juga, jalanannya agak depanan dikit, gue dipatok roller beat 90.000 coy. Gue inget banget, kalau nggak salah iya 90.000. Gue sampai cari Google kan, emang semahal itu ya. Terus gue liat online, lah 60 ribuan gitu kan, 65. Ternyata gue dipatok. Masih mending ya 90.000 tapi gratis apa, masang rollernya nggak dikenain biaya. Masih dikenain biaya cuy. Makanya oleh karena itu gue lebih milih di sinilah sekarang ya. Oke, jadi di sini kalian bisa lihat itu tabungnya bakal dipakai, bakal apa? Bakal buat isep oli lamanya, cok. Jadi gue nggak bisa lihat ya kondisi olinya setelah apa namanya 3000 km pemakaian itu gimana. Sayang banget ya, padahal gue pengen banget ngelihat apakah hitam, apakah berkurang, tapi sayangnya ya dia sistemnya nyedot gitu ya. Dan sebenarnya ini cabang yang ini tuh udah cukup lama nih, gue ya percayain sih. Dari gue pas pakai Satria gue sempet servis di sini juga, dan juga ganti ban sih, karena apa ya, kayak kelihatannya sih profesional, jadi gue percaya aja. Dan kebetulan deket, nggak mau ribet lah gue lah ya. Oke. Nah terus kan kebetulan buat oli extend ini kan dia isi satu botol olinya itu 800 ml, sedangkan kalau kapasitas mesin oli Beat itu 650. Jadi di sini gue minta apa namanya oli, sebenarnya gue mintanya tuh gini, apa, oli lama yang sisa kemarin dimasukin dulu, terus baru ditambah oli baru. Tapi sayangnya kayaknya ada miskom dan udah terlanjut. Ya udah, gue orangnya nggak enakan dan nggak mau ngerepotin juga kan, kayak banyak maunya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Udah terlanjut, paling next time aja ya. Oke, kebetulan gue nggak bisa nunjukin videonya sampai habis karena GoPro gue kehabisan baterai, tapi gue simpulin aja ya apa yang gue rasain habis servis dan berapa gue habis untuk oli garden dan oli extend ini. Oke, jadi untuk oli extend kayaknya gue didaftarin member deh, soalnya ini ternyata lebih murah coy. Jadinya harusnya tuh 254.000 dengan harga olinya itu 55.000, oli garden 19.000, dan BP itu apa? Blackpink? Enggak, kayaknya apa sih ini ya? Oh enggak, kampas rem kayaknya nih. Kampas rem depan dia pakai yang Vario atau Beat FE ini kena 45.000, dan untuk seal shocknya ini 45.000 dikali 2, jadi apa namanya, jadi 90.000 total ya. Dan untuk minyak shock extend 200 ml dikenain 45.000, jadi totalnya gue harusnya membayar 254.000, tapi gue dikenain ya jadi 243.000 karena gue jadi member coy. Ini sih gue kaget sih, baik juga. Ya udah, berarti ini bakal jadi langganan gue servis mungkin paling ya. Oke, jadi itu aja buat subtotal yang gue bayar, jadinya berapa? 243.000 untuk oli dan oli garden, untuk seal shock, dan untuk kampas rem depan. Ini mantep banget coy. Kenapa? Karena harganya udah tertera pasti ya, maksudnya udah jelas, nggak dipatok mahal-mahal kayak yang roller 90.000. Terus ini gue juga sekalian minta setel rem belakang karena terlalu empuk kali ya, terlalu dalam nariknya gitu, jadi kayak ngerasanya kurang pakem. Padahal terakhir gue baru ganti di sini juga, jadi kampas rem belakang juga masih aman banget. Oke, palingan sih gitu aja sih dari gue. Sehabis ganti oli tentunya ya pasti lebih halus banget pastinya gitu. Masa habis ganti oli nggak lebih halus kan, parah.
Pokoknya habis ganti oli tarikannya lebih responsif, lebih halus, lebih adem suara mesinnya, dan ya shock depan juga tentunya lebih empuk daripada sebelumnya. Dan akhirnya rem depannya pun jadi lebih pakem karena yang lama tuh kena oli. Ya gue nggak bisa salahin orangnya juga, mungkin gue bisa salahin orang bengkel sebelumnya kali, karena ini bisa dibilang apa ya, cepet anjay. Belum juga 10.000 kilometer tapi seal shocknya udah bocor lagi aja. Kalau mau dibilang ini motor tempur juga bukan, pergi paling ya apa ya, bolak-balik jalan gede itu kan jarang, apa ya, maksudnya gue sering lewatin juga, dan itu jalanan jeleknya tuh juga bisa dibilang minim, nggak jauh-jauh banget juga bolak-baliknya tuh. Jadi ya mungkin kualitasnya gue juga kurang tahu sih. Gue tanya-tanya ke abangnya, dan abangnya juga baik sih, jawab-jawabin gue terus. Dia bilang penyebab seal shock tetap rusak itu apa, bisa karena faktor pemakaian, jalanannya kan kita nggak tahu ya, geradak geruduk itunya tuh itu bisa, dan juga ada faktor pemasangan sebelumnya juga bisa, dan ya pastinya kotoran atau debu yang ngumpul. Ya emang sih motor gue juga bisa dibilang jarang cuci juga, tapi dilatih ini, cuman kalau lap asoknya sih kayaknya enggak. Oke, palingan gitu aja sih yang gue bisa sharing. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang mau servis, dan biar apa ya, lebih terang terhadap harga. Semoga ini video ini membantu. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan tunggu video kita berikutnya ya. Kalau kalian ada pengalaman mirip-mirip sama gua atau mau sharing-sharing tips, boleh ya di kolom komentar sekalian, biar ya kita saling belajar. Soalnya gue juga nggak terlalu apa ya, nggak terlalu sepuh banget di dunia permotoran coy. Oke, thank you everyone, we'll see you next time, bye bye.